Selamat siang menjelang petang, pemirsa Tipikor Sumatera YouTube channel dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa sehat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa, hari ini Rabu 30 Agustus 2023 ya. Ini adalah edisi kedua dari kisah tragedi rumah tangga yang dialami Sri Utami, warga desa Serotan, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara. Pemirsa, redaksi Tipikor Sumatera YouTube channel menilai kasus yang dihadapi Sri Utami adalah drama rumah tangga yang dilakoni oleh Ahmad Taufik sebagai suami dibantu sahabatnya Yudi Praptoyo. Sri bercerita, suatu hari dia didatangi teman suaminya atas nama Yudi Praptoyo, penduduk desa Tanjung Sari, Kecamatan Batangkuis. Pada saat itu secara gamblang Yudi menegaskan bahwa Ahmad Taufik punya utang investasi ternak lembu kepada saya senilai 275 juta. Untuk bisnis ternak lembu itu, kata Yudi Praptoyo, di rumah Sri di gang sekolah desa Serotan, Kecamatan Percut Setuan. Bla 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 bla. Sri Utami pun merasa tertekan, bingung campur heran, karena selama berumah tangga Ahmad Taufik tidak pernah bercerita soal utang piutang, soal pinjaman investasi ternak lembu dengan temannya Yudi Praptoyo itu. Pemirsa, saat Yudi datang ke rumah Sri Utami menegaskan bahwa suaminya Ahmad Taufik berutang 275 juta rupiah, pada waktu itu suaminya tidak berada di tempat, tidak ada di rumah. Ini menjadi satu poin, jadi tanda tanya. Why? Ada apa? Mengapa Yudi menagih hutang pada saat suaminya Ahmad Taufik tidak berada di rumah? Ada apa? Why? Menerima pernyataan Yudi yang begitu tegas, Sri Utami pun bingung dan sangat kaget mendengar ucapan Yudi, karena sebelumnya suaminya nggak pernah sama sekali cerita soal lembu yang ada di belakang rumah adalah investasi join dengan temannya Yudi Praptoyo. Apalagi, kata Sri, suaminya dengan Yudi Praptoyo adalah teman dekat. Sri Utami pun merespon penegasan Yudi Praptoyo, menunggu suaminya. Tunggu, saya berdialog dulu. Apa yang sebenarnya terjadi atas suami saya, kata Sri Utami pada saat itu. Berikutnya, 2 hari kemudian, sekira hari Minggu, kata Sri Utami, Yudi datang lagi ke rumah Sri Utami di gang sekolah. Pada saat itu Ahmad Taufik suaminya berada di rumah. Yudi pun secara gencar menyerang Sri Utami di hadapan suaminya Taufik. Loh, mengapa harus Sri Utami yang diserang? Yang berutang Ahmad Taufik, suami Sri. Kok malah cuma Sri saja yang diteror Yudi Praptoyo di rumahnya? Dan cukup mengherankan tentunya, saat itu Taufik selaku pihak yang berutang hanya tutup mulut, tidak ada bicara sama sekali. Demikian pengakuan Sri Utami kepada redaksi. Pada saat kedatangan Yudi yang kedua kalinya itu, Sri Utami atau suaminya Ahmad Taufik pun tidak ada berdialog penting terkait ucapan Yudi soal utang Taufik senilai 275 juta. Sri yang lugu itu cuma bisa bingung dan ketakutan aja menghadapi galaknya Yudi Praptoyo, sehingga terlupakan untuk meminta tanda bukti Ahmad Taufik berutang uang dari Yudi. Mana administrasi, kwitansi atau ikatan perjanjian berutang atau perjanjian investasi ternak lembu? Tidak ada ucapan itu dari Ahmad Taufik ataupun dari Sri Utami. Demikianlah pemirsa yang diceritakan Sri kepada redaksi. Apakah Sri Utami begitu khawatir, begitu ketakutan sehingga terlupakan untuk meminta mana tanda bukti Ahmad Taufik berutang sejumlah 275 juta rupiah dari Yudi? Logika dan akal sehat kita pun bertanda tanya. Why? Ada apa? Apa sesungguhnya yang terjadi di balik yang kami nilai adalah drama antara Taufik dan Yudi Praptoyo? Demikian pemirsa analisis kami. Secara normal, kalau ada pihak tertentu menyebutkan suami kamu berutang, tentu istri bisa bertanya, mana kwitansi atau perjanjian utang suami saya? Hal itu tidak muncul dalam pertemuan 3 orang tersebut, yakni Yudi Praptoyo, Ahmad Taufik dan Sri Utami di rumahnya di gang sekolah desa Serotan. Paling mengherankan bagi redaksi pemirsa, ternyata suami yang berutang
dituduh berutang itu hanya berdiam diri, tidak bersuara sama sekali, melakukan percakapan apapun. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tak ketinggalan update terbaru. Dan ini gratis. Saat itu Yudi pun menyebutkan meminta jaminan pembayaran utang Ahmad Taufik bisa berupa lembu bersama dengan mobil pickup carry jumbo yang ada di rumah Taufik atau yang lainnya. Begitulah permintaan Taufik di hadapan Sri Utami dan suaminya yang cuma membisu. Ada apa? Beberapa detik kemudian Ahmad Taufik merespon dengan menarik tangan istrinya ke belakang. Saat itu Taufik membujuk Sri Utami agar bersedia menyerahkan surat tanah rumah mereka yang mereka tempati bersama anak-anak di gang sekolah Desa Serotan, Kecamatan Percut Setuan. Pemirsa, babak berikutnya tanggal 14 Agustus 2022 ya, tahun 2022, tanggal 14 Agustus, Taufik mengajak Sri untuk membawa surat tanah rumah mereka diantarkan ke rumah Yudi di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Tanah itu luasnya lebih kurang 315 meter persegi. Ketika sudah berada di rumah Yudi di Gang Setia, Desa Tanjung Sari, tuan rumah itu menuliskan surat jaminan utang. Selanjutnya Sri Utami diminta oleh Yudi untuk bertanda tangan di kertas surat jaminan utang atas nama Ahmad Taufik yang berutang. Ditulis oleh Yudi, tapi Sri bersuara agar membaca dahulu bunyi surat tersebut. Tapi Yudi menyatakan gak perlu dibaca lagi oleh Sri karena ini hanya pernyataan berutang. Begitulah pengakuan Sri kepada redaksi. Kemudian dia minta persetujuan suaminya Ahmad Taufik, tapi bukan ada pembelaan. Justru suaminya Ahmad Taufik mendorong, mengiyakan apa kata Yudi tanpa perlu dibaca. Maka tanda tangani sajalah surat jaminan utang tersebut. Maka pada saat itu 14 Agustus 2022, Sri pun bertanda tangan mengakui dirinya menyerahkan surat tanah rumahnya sebagai jaminan utang Ahmad Taufik. Dalam surat jaminan utang Ahmad Taufik kepada Yudi Praptoyo disebutkan limitnya 6 bulan harus dibayar lunas. Demikianlah tekanan dalam surat jaminan itu yang ditandatangani Sri Utami sebagai istri. Pemirsa, belum sampai 2 bulan lamanya, karena Taufik sebagai suami mengetahui istrinya Sri Utami ada menerima uang arisan jula-jula senilai 50 juta rupiah, Taufik pun mengajak Sri untuk datang ke rumah Yudi Praptoyo membayar cicilan utang Taufik tersebut. Maka Sri manut saja kepada suaminya, permintaan suaminya Ahmad Taufik. Keduanya mengantarkan uang senilai 50 juta kepada Yudi di kediaman rumah Yudi, Gang Setia, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batangkuis. Pembayaran cicilan utang Taufik kepada Yudi senilai 50 juta itu terjadi pada bulan September tahun 2022. Pemirsa, setelah drama lebih kurang 60 hari itu berhasil memindahkan surat tanah rumah milik Sri Utami kepada Yudi Praptoyo, kemudian menyerahkan uang 50 juta rupiah kepada Yudi Praptoyo sebagai cicilan. Nah, ini dia. Sekira tanggal 29 Desember 2022 pada dini hari malam, Ahmad Taufik pun meninggalkan rumah Sri Utami, istrinya. Turut menghilang juga 10 ekor lembu, mobil Suzuki Carry Jumbo, bersamaan dengan Ahmad Taufik menghilang dari rumah mereka di gang sekolah Desa Serotan, Kecamatan Percut Setuan. Pemirsa, naluri intelijen redaksi Tipikor Sumatera yang dilakoni oleh Paino SE dan Ramal Saputra berasumsi bahwa Taufik berutang 275 juta ini hanya drama antara Taufik, Yudi, dan Sri. Selaku teman dekatnya, Yudi Praptoyo pura-pura menyerang, menagih hutang. Jika asumsi pertama meleset, maka asumsi kedua benar, antara Taufik dan Yudi partner bisnis ternak lembu. Tapi investasi uang Yudi
yang dinyatakannya 275 juta rupiah mungkin tidak sebesar itu. Bisa jadi Yudi hanya mentransfer uang kepada Sri Utami antara 120 juta atau 140 juta rupiah melalui rekening BCA atas nama Sri Utami, karena itu permintaan oleh Ahmad Taufik. Dan herannya, rekening milik Sri Utami ATM selalu dipegang oleh Ahmad Taufik. Pemirsa, setelah surat tanah rumah mereka berpindah tangan kepada Yudi Pratoyo, lalu Ahmad Taufik sebagai suami meninggalkan anak istrinya di gang sekolah Desa Serotan. Ada apa? Dapat diduga ini adalah persekongkolan. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tak ketinggalan updatean terbaru. Dan ini gratis. Belum. Boleh ngobrol-ngobrol dulu? Boleh. Ini paman apa? Paman Haji Enjang, perwira polisi yang temen Pak Ledi. Ya, ini mau ngobrol. Assalamualaikum, Bre. Ayo, Waalaikumsalam. Om Enjang nih. Kau nggak usah takut. Digertak-gertak dia nggak bisa ngambil itu, nggak bisa itu. Kau nggak usah takut digertak-gertak polisinya. Oh, ya terima ya digertak polisi sama ininya juga, siapa pengacara-pengacaranya juga. Biarin aja, nggak bisa. Kalian kalau nanti ini ya, kalau nanti ada apa-apa kau bilang sama kami, biar dilaporkan aja ke Propam. Iya Pak, ya. Koordinasi sama Pak Dipo terus ya, sama Om Edi. Iya. Nggak usah takut. Enggak aja itu apa nyanyian sorga, ngomongnya itu polisi itu pengacara itu, biarin aja ya. Iya Pak. Jangan ada perasaan takutmu, nggak usah. Jadi kau nggak nyaman gitu ya. Iya. Ya. Kalau ada apa-apa kau lapor aja. Kalau diancam, kalau di apa, dan lapor. Kalau kita kau rekam itu suaranya. Iya, Ya. siap. Kau rekam itu suaranya. Biar ada bahan kita ya. Iya Pak. Apalagi polisinya terutama ya. Iya Pak. Oke, yuk. Kuat kau. Kuat. Semangat. Ya. Iya, semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.